Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah saya ucapkan kepada Ustaz Erwin. Selanjutnya yakni kata sambutan sebagai ketua panitia Ustaz Erwin Abdul Yashir. Silakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah pada hari yang berbahagia dan tempat yang mewah ini, yaitu mepet sawah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah untuk bermutakoh kepada para tokoh dan para ulama yang sudah hadir di sini. Yang pertama, ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustaz Husnadi Ar-Rajid sebagai mudim yang sudah hadir di hadapan kita di sini semua, dan salam kepada Ustaz Sakti Rangputih yang sudah juga hadir di sini sebagai tokoh ya di dalam. Ada Ustaz Ilham, ada Ustaz Sofian, ada Ustaz, saya nggak kenal semua namanya. Insyaallah semua yang ada di sini, insyaallah semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersinergi kepada teman-teman dari tim untuk mempertemukan kita semua di tempat yang mewah tadi. Alhamdulillah ini sudah atas berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini adalah bagaimana kita memperingati Isra Mi'raj, itu pada kesempatan ini juga insyaallah nanti kita akan bersama-sama melakukan diskusi ya pada kita semua di sini, dan insyaallah kita sudah menghadirkan Ustaz kita Ustaz Husnadi Ar-Rajid ya yang sudah di hadapan kita juga. Pertama saya minta maaf ya atas tempat dan ruang yang mungkin kurang layak atau kurang berkenan, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh MC bahwa mohon maaf kami dari panitiaan yang agak terlambat tadi saja karena ada beberapa hal yang kesalahan dari kita, ada fokus kemarinnya. Tapi alhamdulillah insyaallah Allah, mudah-mudahan nanti acara ini berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kita semua di sini setelah berangkatnya kita di sini kita mendapatkan maklumat yang insyaallah itu akan menjadi tiada pikiran kita atau kemudian berpikir kita nantinya di kehidupan kita. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para teman-teman panitia yang sudah bersusah payah untuk bersama-sama untuk mensukseskan acara ini. Insyaallah nanti kita setelah acara ini, setelah selesai ini kita akan bersama-sama makan siang lah ya, makan siang. Insyaallah nanti kita siapkan. Mudah-mudahan nanti juga ini bisa menambah kita semua, menambah kehidupan, keakraban, keukhuwatan kita kepada sama-sama tokoh. Mungkin singkat itu saja, juga waktu sudah berjalan hampir panjang. Saya tutup saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia. Jadi tadi ada pesan, kita insya Allah sehabis ini akan ada acara makan-makan, dan insya Allah sini banyak kolam, insya Allah ikan-ikan segar. Jadi kami berharap kepada peserta belanja acara ini jangan pulang dulu. Insya Allah kita akan memperingati project juga sambil makan-makan. Selanjutnya inilah acara kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi oleh Ustaz Husnadi Ar-Rajid ya, merupakan Khatib Majelis Darul Nawawi. Hari ini kita akan membahas tema Islam Tubewan Ummah ya, 100 tahun umat tanpa khilafah. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan kepada Ustaz Husnadi Ar-Rajid waktu dan tempatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yanfa'u wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, para sakit sekalian, para tokoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah karena hari ini kita bisa berjumpa, bisa berkumpul duduk di sini. Mudah-mudahan semakin menambah ukhuwah Islamiyah, menambah kedekatan kita, keakraban kita, dan nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin barangkali bisa kita diskusikan sebagai upaya kita untuk memperhatikan urusan. Yang kedua, salat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah dirasakan. Barangkali mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ini dari panitia ada tayangan video yang mungkin bisa kita tonton bersama-sama. Mungkin nanti ada kesalahan teknis. Nanti bisa kita Para sakit sekalian kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema besar tadi yang disampaikan, bahwa diskusi kita di pagi hari ini berkaitan dengan time to be one ummah. Ini waktu di mana kita bisa menjadi satu umat. Waktunya kita menjadi satu umat. Karena problem yang kita hadapi sekarang atau masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini adalah perpecahan di antara kaum muslimin itu sendiri. Kemudian hidup mereka tidak diatur dan tidak dipimpin oleh satu pemimpin. Karenanya banyak problem di dunia hari ini itu salah satunya adalah karena terpecahnya kaum muslimin dalam banyak negara. Kita lihat misalnya kalau yang sekarang masih bergejolak, yaitu Gaza atau Palestina, yang sampai hari ini juga kaum muslimin di sana itu korbannya bertambah, bukan hanya dari kalangan mujahidin tapi juga dari kalangan rakyat sipil, anak-anak, rumah sakit, tenaga medis. Itu berapa ribu yang kemudian mereka menjadi korban. Padahal kaum muslimin ini bukan tidak punya pemimpin, mereka punya pemimpin. Di Arab mereka punya pemimpin, di Mesir mereka punya pemimpin, kemudian juga termasuk di negara Asia Tenggara mereka punya pemimpin. Tapi persoalannya pemimpin kaum muslimin ini di banyak negara ini ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau kita lihat misalnya di bisa di next, ketika pertemuan ini negara Arab Muslim yang diinisiasi oleh OKI sekitar bulan Oktober atau November, ketika mau membicarakan masalah apa yang terjadi di Palestina, itu kan ada 31 klausul, 31 keputusan yang diputuskan di pertemuan itu. Di antaranya ini yang saya soroti dua. Di antaranya adalah seruan untuk menyetop ekspor senjata ke Israel. Karena negara-negara barat seperti Amerika itu yang menjadi negara yang memasok senjata ke Israel. Jadi mereka memberikan dukungan real, kepada Israel, kepada penjajah di Palestina.
Nah, salah satu keputusannya adalah menyetop ekspor senjata ke Israel. Tapi apakah kemudian keputusan ini efektif? Karena siapa yang bisa menghentikan negara sebesar Amerika? Jadi kalau ini hanya sekedar kecaman itu tentu tidak akan efektif. Jangankan keputusan dari negara OKI, resolusi Dewan Keamanan PBB saja bisa diveto oleh Amerika. Kemudian menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi setelah Israel mengebom rumah sakit yang ada di sana. Ini juga apa? Kalau kita katakan ini keputusan yang tidak memiliki power sama sekali. Jadi kalau sekedar menuntut resolusi dari Dewan Keamanan PBB, kalau kita lihat dari sejarah sudah berapa banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan untuk menyelesaikan persoalan Palestina, tapi kan nggak selesai juga. Apalagi kemudian di belakangnya adalah Amerika yang menjadi pemegang hak veto di PBB. Jadi berkumpulnya negeri-negeri Muslim itu kemudian menghasilkan keputusan itu juga tidak mampu menyelesaikan akar persoalan utama di Palestina, yaitu penjajahan. Yang namanya penjajahan ini kan mesti penjajahnya diusir, bukan penjajahnya diberikan tempat. Sama halnya seperti dulu kita menghadapi penjajahan sebelum masa kemerdekaan. Ya solusinya kan bukan memberikan tanah kepada penjajah, tetapi mengusir penjajah dari negeri kita. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Palestina. Ini persoalan semacam ini tentu tidak akan terjadi kalau kemudian kaum muslimin itu hidup di bawah satu komando saja. Sebagaimana dulu ketika masih ada Sultan Abdul Hamid kedua ya sebagai khalifah terakhir itu orang-orang Yahudi seperti Theodor Herzl ketika menghadap Sultan Abdul Hamid II meminta tanah, padahal mereka minta untuk diberikan tempat saja tinggal di Palestina. Ya, Sultan Abdul Hamid itu tidak memberikan pintu. Beliau malah mengatakan bahwa ini tanah bukan milik saya, ini milik kaum muslimin. Jadi selama masih ada khalifah kaum muslimin itu, Yahudi tidak akan pernah mendapatkan tempat atau tidak akan pernah bisa menjajah, mengambil, merampas tanah milik kaum muslimin. Ini yang terjadi. Belum lagi persoalan lain misalnya di India misalnya, sampai sekarang kaum muslimin di sana masih mengalami diskriminasi. Uighur, Rohingya yang sampai saat ini kemudian mereka masih mencari tempat, bahkan sebagian kaum muslimin itu tidak mau memberikan tempat, terprovokasi oleh sebagian orang, akhirnya kemudian mengusir sebagian saudara-saudara kita yang mereka itu justru ingin meminta perlindungan kepada kaum muslimin, saudara mereka yang lain. Tapi tidak ada satupun dari penguasa muslim itu yang bisa memberikan perlindungan, padahal itu tugas mereka. Dan muslim ini sebagaimana kata Nabi kalbunyan, muslim itu seperti ibarat bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang mereka itu saling menguatkan satu sama lain. Kal jasad wahid, seperti satu tubuh. Yang kalau kemudian ada satu bagian tubuh itu yang merasakan sakit, ya, bagian yang lain juga ikut merasakan sakit. Apa yang dialami oleh saudara kita di belahan bumi yang lain itu menjadi persoalan kita. Belum lagi di Eropa kita mengalami sama diskriminasi juga, Islamofobia, yang katanya negara demokrasi ya, diberikan kebebasan, orang bebas untuk melakukan apa saja, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar fitrah pun diberikan ruang. Kalau di barat, orang kalau nikah beda agama itu bahkan dibuatkan undang-undang legal kan di sana. Amerika misalnya sudah legal pernikahan sesama jenis. Kenapa? Karena ya prinsip demokrasi itu kan memberikan kebebasan berkehendak, kebebasan berbuat, kebebasan berpendapat dan seterusnya. Tapi ketika muslim ingin menampakkan simbol-simbol keislaman, ingin mengamalkan ajaran agamanya, memakai jilbab, niqab saja itu nggak bisa di sana. Di Perancis itu berapa kali kan muslimah itu mengalami pelecehan. Belum lagi di negara-negara yang lain. Nah, siapa yang memberikan pembelaan itu? Padahal ini adalah persoalan kita bersama. Belum lagi kita melihat persoalan di dalam negeri. Kaum muslimin ini belum memiliki satu visi yang sama.
akhirnya perbedaan latar belakang, perbedaan kelompok, perbedaan jamaah, perbedaan partai itu menjadi sebab berselisihnya mereka. Padahal Nabi SAW ketika Haji Wada, salah satu di antara wasiat Nabi di Haji Wada itu adalah Nabi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam, berkulit merah dengan berkulit hitam. Kenapa? Karena mereka itu satu, Tuhannya satu, kiblatnya satu. Yang membedakan kita dengan satu sama lain itu adalah ketakwaan. Jadi persoalan kaum muslimin hari ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan bumi yang lain itu disebabkan karena satu, karena kita tidak memiliki kekuasaan yang itu bisa menolong kita menjaga darah kita, menjaga kehormatan kita dan menjaga harta kita. Karenanya di dalam satu makalah Sayyidina Hasan Al-Basri itu beliau mengatakan, laula sultan la akalan nasu ba'dahum ba'd. Andaikan tidak ada kekuasaan, tidak ada sultan, tidak ada khalifah, ya sungguh manusia itu akan menzalimi satu sama lain. Ketika tidak ada kekuasaan yang menjaga kaum muslimin itu, maka tentu satu sama lain akan saling menzalimi di antara mereka. Dan kekuasaan yang bagaimana yang kita inginkan? Kekuasaan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 80, ketika Allah mengabadikan doanya Nabi SAW. Di ayat itu Allah mengatakan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah aku dari sisimu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Ini doa Nabi SAW, permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diberikan kekuasaan yang menolong itu. Apa makna kekuasaan yang menolong? Kalau kita lihat tafsir misalnya, salah satunya di dalam apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi ungkapan Nabi waj'alli min ladunka sultanan nasira, itu beliau mengutip salah satunya adalah kaulnya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, wa dhahaba Al-Hasan ila annahu al-'izzu wan nasru wa izharu dinihi 'ala dini kulli. Jadi sultanan nasira itu adalah al-'izzu, kemuliaan, pertolongan dan kemenangan agama ini di atas seluruh agama. Jadi yang diinginkan, yang diminta oleh Nabi SAW agar agama yang beliau bawa itu dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Wa'adahu Allahu la yanzi'anna mulka Faris, mulka Farsi war Rumi wa ghairiha. Dan Allah memberikan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sungguh Allah akan mencabut kekuasaan Persia, kekuasaan Romawi dan kekuasaan yang lain. Jadi dicabutnya kekuasaan itu dengan apa? Terintegrasinya wilayah mereka itu menjadi bagian daripada kaum muslimin. Dan itu terwujud di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau masuk ke Persia. Persia menjadi bagian dari kekuasaan kaum muslimin. Romawi juga begitu, ditaklukkan menjadi bagian dari kekuasaan kaum muslimin. Nah, sejalan dengan itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau juga mengatakan di dalam Tafsir Al-Munir. Jadi ungkapan Nabi waj'alli min ladunka sultanan nasira, ay waj'alli hujjatan bayyinatan tansuruni ala man khalafani. Jadi pertama kata beliau, tafsirannya adalah bahwa beliau meminta hujjah bayyinah, hujjah yang nyata, yang dengan hujjah itu akan menolong aku, tansuruni ala man khalafani, terhadap siapa saja yang menyelisihiku. Atau kata beliau, yang dimaksud dengan sultanan nasira itu adalah izzan mulkan wa izzan qawiyyan, di kekuasaan dan kemuliaan yang kuat, yang kokoh. Nasiran lil islami alal kufri, yang kekuasaan itu menolong Islam atas orang-orang
kafir. Dan Allah wujudkan kepada Nabi SAW dengan datangnya sebagian kabilah Ansar, Aus dan Khazraj yang memberikan nusrah kepada Nabi. Kan Nabi datang itu mendatangi setiap kabilah. Banyak kabilah yang didatangi oleh Nabi SAW untuk meminta kekuasaan yang dengan kekuasaan itu bisa memberikan himayah, perlindungan, pertolongan terhadap agama Allah. Beliau datang kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah, datang kepada Bani Kindah, datang ke beberapa kabilah, bahkan ada yang menolak, ada yang menerima dengan syarat. Ya Muhammad, kalau nanti engkau kalau kekuasaan ini engkau dapatkan dan setelah engkau meninggal, maka kembalikan kekuasaan ini kepada kamu. Karenanya kemudian Nabi mengatakan al-amru ilallah. Di perkara ini ya kita kembalikan kepada Allah. Allah meletakkan perkara ini, kekuasaan ini kepada siapa saja dikehendakinya. Jadi ini kekuasaan yang hari ini sebenarnya dibutuhkan oleh umat. Jadi kaum muslimin, pemimpin-pemimpin mereka yang hari ini dapat kekuasaan itu, tetapi kekuasaan mereka ternyata tidak mampu menolong kaum muslimin itu sendiri. Jadi kita lihat bagaimana di Arab itu. Ketika terjadi bombardir di Gaza itu, justru di Arab Saudi itu penguasanya mengadakan riot season itu, konser besar gitu, yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa di belahan bumi yang lain, termasuk di Palestina. Bahkan membicarakan Palestina saja ditangkap di sana, di Saudi. Bawa bendera Palestina saja ditangkap oleh penguasa, oleh istana. Jadi bicara saja itu sudah ditangkap. Berarti kan mereka punya kekuasaan, mereka punya segala-galanya, materi, harta, militer dan seterusnya, tetapi itu tidak digunakan untuk menolong kaum muslimin. Dan ini juga akibat dari disekat-sekatnya kaum muslimin itu, sehingga terbagi menjadi beberapa negara. Dan kenapa kita mesti membicarakan kekuasaan? Dan kekuasaan itu persoalan yang penting di dalam Islam, karena Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa dua hal ini, kekuasaan dan Islam itu, atau agama dan kekuasaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di salah satu kaulnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan ad-dinu wa sultanu taw'aman. Jadi agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ad-dinu usun. Jadi beliau mengatakan din itu, agama itu adalah asas. Wasultanu harisun. Kekuasaan itu adalah penjaganya. Famala usalahu famahdumun. Segala sesuatu yang tidak ada asasnya itu pasti akan hancur. Wa ma la harisalahu fadha'iun. Segala sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti akan hilang. Jadi kita lihat bagaimana negara-negara sekuler itu yang mereka sudah memisahkan agama dengan negara, fasluddin anid-daulah. Ini kan sekularisasi, ini kan tantangan besar kaum muslimin. Gelombang sekularisasi setelah runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924 itu menyebabkan salah satu, ada 3 dampak dari sekularisasi ini. 3 dampak yang itu dialami oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah bergesernya teosentris ke antroposentris. Teosentris itu kalau dulu orang itu masih menjadikan agama itu sebagai patokan. Segala sesuatu itu mesti dikembalikan kepada agama. Termasuk di barat dulu kan. Meskipun kita tahu bagaimana agama mereka itu tidak bisa menjawab tantangan zaman. Tapi dulu orang masih mengembalikan itu kepada agama. Tapi setelah terjadi munculnya sekularisme di Eropa, agama itu ditinggalkan. Ya, karena agama mereka tidak bisa menjawab berbagai macam persoalan yang muncul. Yang terjadi adalah pergeseran itu ke antroposentris. Antroposentris itu berarti menjadikan manusia sebagai pusat. Agama itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi segala sesuatu itu mesti diukur dengan akal, dengan hawa nafsu. Sekuler itu kan bermakna di sini dan sekarang, itu kata Syekh Naqib Al-Atas. Sekarang, di sini dan sekarang. Jadi urusan kita itu adalah kita diatur dengan aturan kita sendiri, bukan dengan aturan Tuhan. Itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah yang tadi kita sebutkan, fasluddin anid-daulah, pemisahan agama dari negara.
Jadi agama berdiri di atas hukum yang itu digagas oleh manusia sendiri. Nah, agama di mana tempatnya? Itu hanya di ruang-ruang privat, di rumah, di masjid-masjid. Kalau sudah untuk urusan publik, jangan bawa-bawa agama. Jadi agama itu hanya boleh dibicarakan di mimbar-mimbar. Agama hanya boleh dibicarakan di dalam kajian-kajian di masjid, dan itu terbatas. Agama hanya boleh dibawa ketika ada orang meninggal. Selama dia hidup, dia tidak bawa agama. Ketika dia mati, dia baru bawa agama. Nah, itu dampak dari sekularisme. Dan yang ketiga adalah dampak dari sekularisme ini adalah penolakan besar-besaran, atau kemudian ada anggapan dari kaum muslimin bahwa Islam ini hanya mengatur aspek ritual saja. Dan ini kan yang terbayang di benak banyak orang sekarang, bahwa Islam itu hanya mengatur satu aspek saja, itu aspek ritual itu. Orang tidak pernah membayangkan ternyata Islam itu luas sekali. Islam itu mencakup semua hal. Dulu ada seorang Yahudi yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab itu. Dia mengatakan, wahai Umar, ada satu ayat yang itu diturunkan kepada kalian, yang andaikan ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, maka pasti kami akan menjadikan hari di mana ayat itu diturunkan sebagai hari Id, hari raya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ayat mana yang kau maksud? Kemudian Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Andaikan itu turun kepada orang Yahudi, mereka senang sekali. Tapi ternyata ayat itu tidak turun untuk mereka, itu turun untuk kaum muslimin, yang menunjukkan bahwasanya Islam ini kamil, syamil, sudah lengkap dan menyeluruh, mengatur semua aspek kehidupan. Karenanya dulu ketika Ali Abdul Razik itu mengeluarkan tesis Al-Islam wa Usulul Hukmi, tentang Islam dan kekuasaan, kemudian kesimpulan dari tesisnya atau buku yang dia tulis itu adalah bahwa Islam itu hanya mengatur satu aspek saja, yaitu aspek ritual. Karenanya muncul keputusan dari Dewan Ulama Senior di Al-Azhar. Itu kitabnya dicetak itu. Kebetulan saya nggak bawa itu. Keputusan dari ulama Al-Azhar dulu, yang menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ali Abdul Razik itu sesuatu yang tidak benar dan itu melanggar ijma. Dia mengatakan bahwasanya agama itu hanya mengatur aspek ritual saja, itu melanggar ijma. Karena ijma kaum muslimin, agama ini mengatur dua aspek sekaligus. Pertama, dia mengatur aspek dunia, yang kedua aspek akhirat. Dua aspek sekaligus. Karenanya itu yang menyebabkan Ali Abdul Razik itu dicopot. Gelar sarjananya itu ditarik oleh Al-Azhar. Jadi para ulama paham betul bahwa Islam ini bukan sekedar agama sebagaimana agama yang ada di barat, sebagaimana agama lain yang itu hanya mengatur urusan individu dengan Tuhannya saja. Karenanya kalau agama ini dia mengatur banyak hal, berarti dia mesti menjadi landasan. Jadi sekulerisme itu tidak cocok kalau kemudian dibawa ke dunia muslim. Jadi sekularisasi itu kalau misalnya di barat, ya, mungkin cocok bagi mereka karena memang agama mereka tidak lengkap. Tidak lengkap. Nah, tapi kalau dibawa ke muslim justru malah mundur. Kaum muslimin akan mengalami kemunduran. Karena umat ini bangkit itu dulu justru karena agamanya. Jadi ini kaulnya Imam Al-Ghazali yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kekuasaan inilah yang disebut oleh para ulama dengan al-imamah, al-khilafah, atau imaratul mu'min. Mutaradifah ini sinonim saja, ini istilah-istilah semacam ini kata Imam An-Nawawi sinonim. Nah, apa itu khilafah? Nah, khilafah itu Imam Al-Mawardi itu beliau mengatakan, ini dikutip oleh Syekh Ad-Dumaiji di dalam kitab Al-Imamah Al-Uzma, bahwa imamah itu adalah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Imamah itu adalah jabatan yang terkait dengan pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengurusi dunia dengannya.
Ini gambaran bahwa imamah atau kemudian al-khilafah itu adalah kepemimpinan yang itu dijalankan oleh kaum muslimin, yang tujuan ditegaknya kekuasaan ini adalah untuk mengatur kaum muslimin itu sendiri dengan agama mereka, bukan dengan yang lain. Ya, dengan agama mereka sendiri. Nah, hari ini kan kita tidak diatur dengan agama kita, tapi diatur dengan hukum yang lain. Nah, imamah itu atau khilafah itu mengembalikan itu. Mengembalikan hidup kita yang seharusnya memang diatur dengan agama kita, bukan dengan yang lain. Atau kemudian yang kedua, yang ini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa al-khilafah itu adalah hiya ri'asatun ammatun lil muslimin. Dia adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin jami'an seluruhnya di dunia li iqamatil ahkami syar'i. Pertama, untuk menegakkan hukum-hukum syariat. Yang kedua, wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam. Kemudian mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi ini adalah kepemimpinan bagi kaum muslimin. Jadi satu kepemimpinan, kaum muslimin dipimpin oleh satu pemimpin yang dengan adanya kepemimpinan itu hukum syariat itu ditegakkan dan mengemban Islam ke seluruh dunia. Karena Islam ini tidak hanya turun ke satu bangsa saja sebagaimana dulu agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tetapi agama ini dia diturunkan untuk seluruh umat, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, karenanya tugas siapa untuk mengemban Islam ini agar dia masuk ke setiap rumah, ke setiap pintu? Tugasnya adalah tugasnya al-khilafah al-Islam. Karenanya dari definisi ini sebenarnya esensi khilafah itu tiga. Esensi daripada khilafah Islamiyah itu sebenarnya tiga. Pertama adalah persatuan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Ini esensinya. Dan ini kita bisa lihat di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah mengatakan kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu urusan mereka, hidup mereka itu diurusi oleh para nabi. Kullama halakan nabiyyu khalafahun nabi. Setiap satu orang nabi wafat diganti oleh nabi yang lain. Begitu seterusnya. Jadi hidup mereka itu yang diurus, yang mengurusi adalah para nabi dan rasul. Tapi Nabi mengatakan wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi setelahku enggak ada lagi nabi. Beliau sebagai penutup para nabi. Wa sayakunu khulafa fayaksuruna. Yang ada setelahku adalah para khalifah. Al-khulafa fayaksuruna, dan jumlah mereka banyak. Jadi yang menggantikan posisi beliau bukan sebagai nabi, tapi menggantikan posisi beliau sebagai Raisud Daulah, sebagai kepala negara, orang yang diberikan tugas untuk mengurusi hidup kaum muslimin, itu adalah para khalifah. Kemudian para sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan itu, qalu fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan fu bi bai'atil awla, fu bi bai'atil awwal fal awwal. Berbaiatlah kalian kepada yang pertama, dan yang pertama itu saja. Yang pertama itu maknanya kalau sudah diangkat satu khalifah, maka itulah yang diikuti. Kalau setelahnya diangkat lagi khalifah setelahnya, sementara ini khalifah yang pertama masih ada, maka tinggalkan. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi dengan tegas mengatakan, idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma. Kalau dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir daripada keduanya. Dari sinilah kemudian Imam An-Nawawi itu berkesimpulan bahwasanya ittafaqal ulama ini sudah ittifaq. Ulama ini sudah sepakat bahwasanya kaum muslimin itu tidak boleh mengangkat dua orang pemimpin khalifah di asrin wahidin dalam satu masa. Itu sudah ittifaq itu para ulama. Mungkin ada sebagian pendapat ulama seperti Imam Al-Haramain itu mengatakan kalau dalam kondisi darurat itu boleh. Dalam kondisi darurat itu maknanya apa? Kalau wilayah kaum muslimin sudah saling berjauhan dan itu sulit untuk mengontrolnya karena jaraknya yang terlalu jauh. Ya mungkin kalau di masanya Imam Al-Haramain ratusan tahun yang lalu mungkin iya. Kalau sudah terlalu luas itu, maka dalam kondisi darurat boleh mengangkat dua orang imam. Tapi sebagaimana kita ketahui yang namanya darurat, kalau daruratnya itu sudah hilang, maka hilanglah hukumnya. Kalau sekarang berjauhan pun nggak ada masalah.
Jarak yang berjauhan sekarang itu bukan lagi masalah di masa kita. Dengan teknologi yang ada sekarang itu, justru yang jauh itu bisa didekatkan. Jadi kembali kepada hukum asal ya, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Dan ini yang kita hadapi sekarang kan, ketika kaum muslimin di belahan dunia yang lain mereka minta tolong, ya pemimpin-pemimpin kaum muslimin mereka mengurusi urusan dalam negerinya saja, karena itu bukan urusan kita kata mereka, bukan urusan dalam negeri. Jadi mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi bayangkan ketika kemudian kaum muslimin ini mereka berada di bawah satu kepemimpinan, dimanapun seorang muslim itu meminta pertolongan, karena darahnya ditumpahkan, karena hartanya itu dirampas, karena tanahnya itu diambil, kehormatannya diinjak-injak, maka khalifahlah yang akan menjadi penolong mereka, yang melindungi mereka. Dan ini merupakan bagian daripada syariat. Itu esensi yang pertama, esensi daripada kekhilafahan, yaitu persatuan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Esensi yang kedua adalah penerapan hukum syariat. Jadi untuk apa kekuasaan ini berdiri? Ini kekuasaan ini sebagai thariqah saja, sebagai metode. Karena tujuan kita adalah listiqnatul hayatil islamiyah. Kita mengembalikan kehidupan Islam itu tadi. Hidup kita mesti diatur dengan syariat. Dan dalam banyak ayat kan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kewajiban kita secara syar'i adalah terikat dengan apa yang telah Allah turunkan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an, bil haqqi, dengan kebenaran, yang membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab terdahulu, dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Muhaiminan 'alaihi itu juga kata para mufassir, itu maknanya berarti Al-Quran itu menasakh, menghapus semua hukum syariat yang ada sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah di antara mereka itu dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu kebenaran itu. Jadi ini esensi daripada kekhilafahan adalah penerapan hukum syariat. Karena ada sebagian, mungkin bisa jadi sebagian besar daripada hukum syariat ini yang tidak bisa tegak kecuali dengan khilafah. Berapa banyak misalnya, kalau persoalan, bahkan sampai persoalan sholat saja, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, ya. Hukuman bagi tarikus sholat, ya, orang yang meninggalkan sholat, itu hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman paling berat, ya. Hukuman paling berat itu adalah hukuman mati. Itu disinggung oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di dalam kitab beliau Ahkamul Quran, kemudian At-Tafsir wal Bayan. Kemudian juga disinggung oleh, kalau yang kontemporer itu oleh Syekh Mustafa Tib Al-Bugha di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Jadi tahrikus shalah, bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in, tahrikus shalah itu hukuman yang dijatuhkan itu hukuman mati. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, itu sama seperti orang murtad. Mati, dia dihukum mati, maka tidak diurusi sebagai muslim, mati sebagai orang kafir. Atau dia meninggalkan sholat karena malas tadi, itu bisa juga dijatuhi hukuman mati. Nah pertanyaannya, siapa yang menjatuhkan hukuman mati itu? Nggak mungkin kita sebagai individu, kelompok, ya, atau partai politik. Nah yang menjalankan itu adalah pemimpin yang memang telah diangkat, diberikan kekuasaan oleh umat untuk menjalankan hukum syariat. Nah ini diantara bagian kecil daripada hukum syariat. Nah, sehingga kan tidak ada lagi orang yang kemudian mereka akan melalaikan kewajiban ini, yaitu kewajiban sholat ini. Dan segala sesuatu yang tidak sempurna penerapannya, kita akan diperintahkan oleh Allah untuk menerapkan semua hukum syariat itu tanpa terkecuali. Nah persoalannya, ketika tidak ada kekuasaan sebagaimana yang kita inginkan, itu tidak tegaknya hukum Islam itu, maka dia menjadi sesuatu yang wajib, yang itu dituntut bagi kita untuk mewujudkannya.
Bagaimana dalam salah satu kaidah disebutkan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang suatu perkara yang dia tidak sempurna, perkara yang wajib itu dia tidak sempurna penerapannya kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kemudian esensi yang ketiga adalah mengemban dakwah ke seluruh dunia. Ini yang kita sebut tadi wahamli da'watil islamiyah ilal alam. Jadi tugas khilafah itu mendakwahkan Islam di seluruh dunia. Karena sekarang banyak orang-orang kafir yang kemudian mereka termakan propaganda negara-negara besar seperti Amerika. Sejak Global War on Terrorism itu, orang kan Islamofobia sekarang, fobia terhadap Islam. Nah, kewajiban kita itu untuk menjelaskan. Nah, kewajiban besar untuk menjelaskan itu adalah ada di pundak negara. Nah, negara itu yang punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam itu kepada orang-orang kafir. Dulu tahun 2008 itu saya ingat ketika kita ketemu dengan beberapa kelompok Nasrani, ada satu organisasi itu, unit kerohanian Kristen di Malang dulu di Jawa Timur. 2008 itu kan terjadi krisis global. Ketika kita datang ke mereka, kita kumpul diskusi dengan mereka, kemudian kita sempat tanya itu di dalam Kristen ada nggak sistem ekonomi? Mereka mengatakan nggak ada sistem ekonomi Kristen, nggak ada sistem politik Kristen, nggak ada. Jadi Kristen itu hanya mengatur, dia hanya sistem kepercayaan, hanya mengatur urusan seorang hambanya dengan Tuhannya saja. Dia hanya aspek ritual saja. Kemudian kita jelaskan kalau di dalam Islam kita punya konsep sistem ekonomi itu untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi hari ini, yaitu krisis ekonomi global disebabkan oleh sistem kapitalisme atau ekonomi kapitalisme itu. Setelah kita jelaskan bagaimana syariat Islam, baru mereka tergambar, oh ternyata syariat Islam begitu. Karena mereka membayangkan kalau syariat Islam ini diformalisasikan menjadi undang-undang negara misalnya, mereka membayangkan bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani akan didiskriminasi, nggak akan diperhatikan hak-haknya, bahkan akan dipaksa untuk masuk Islam. Kita mengatakan nggak begitu. Saya sampaikan bagaimana fakta sejarah dulu Sayyidina Umar ketika masuk ke Syam kan, Palestina, justru di situ hidup 3 agama sekaligus, Islam, Kristen, Yahudi. Bahkan orang Kristen dulu, para pendetanya itu membayangkan kalau Sayyidina Umar akan menghancurkan gereja-gereja, tapi kenyataannya enggak. Justru mereka diperlakukan sama. Karena siapapun yang hidup di bawah kekuasaan Islam itu, mereka akan mendapatkan status kewarganegaraan yang sama. Jadi haknya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi mereka mengatakan, sampai kemudian kawan-kawan kita dari Nasrani itu mengatakan, kalau seperti ini syariat Islam, kami setuju. Kami setuju kalau negara ini diatur dengan syariat Islam. Dan mereka mengatakan demikian. Dulu ada sekitar 40 orang itu yang kumpul di situ. 40 orang Nasrani, 39 orang itu mengatakan kami setuju, cuma 1 yang enggak. Jadi mayoritas mereka mengatakan setuju. Jadi memang selama ini mereka enggak mendapatkan gambaran yang cukup tentang Islam itu. Akhirnya muncul fobia tadi itu. Kita dituduh macam-macam kan. Yaitu karena propaganda dari negara-negara besar. Jadi kita bersaing dengan negara-negara besar seperti negara adidaya. Nah ini tugasnya siapa? Tugasnya negara. Apalagi saudara kita yang ada di Papua itu, yang kalau kita lihat yang di pedalaman itu seperti jauh dari peradaban. Ya, pakaiannya seperti itu. Dulu pernah kita ketemu dengan Ustadz Fadlan Oromatan, itu beliau cerita di sana itu kita masuk ke sana itu sejak tahun 80-an. Masuk ke pedalaman Papua. Yang kita saja datang dari Jayapura itu ke daerah pedalaman itu harus naik pesawat. Setelah naik pesawat, naik mobil lagi, kemudian jalan kaki lagi masuk ke hutan selama 5 hari. Jalan kaki masuk. Karena nggak bisa lagi masuk kendaraan. Sampai ke pedalaman itu 5 hari. Nah setelah ke sana, kemudian beliau karena dakwahnya itu luar biasa ya. Beliau hanya bawa sabun, sampo. Karena orang di sana nggak pernah mandi pakai sabun, nggak pernah mandi pakai sampo. Jadi dikasih sabun, dikasih sampo. Mandilah mereka. Sampai kemudian kepala sukunya itu dia ngomong ke Ustadz Fadlan ini,
Saya ini sudah bertahun-tahun tidur, cuma baru tadi malam itu tidurnya nyak selama bertahun-tahun. Karena pagi harinya dia sampoan, keramas pakai sampo, malam harinya baru bisa tidurnya nyak. Jadi selama ini mereka gimana di apa hidupnya di sana? Ternyata mereka cerita kalau kami hampir tiap hari itu, mohon maaf ya bapak-bapak sekalian, para ustadz sekalian, itu mereka pakai minyak babi. Itu dilumuri badannya itu pakai minyak babi. Kenapa? Ini kalau kita autannya lah, anti nyamuk. Jadi mereka pakai itu supaya nggak digigit nyamuk, karena besar-besar itu nyamuknya tengah hutan. Jadi sampai kemudian digosok dulu pakai lumpur ya, bersihkan pakai lumpur itu digosok. Baru kemudian mereka mandi pakai sabun, pakai sampo. Baru kemudian mereka merasakan kenikmatan mandi itu baru ya saat itu. Kemudian mereka tanya ini dari mana itu? Jadi mereka tanya dari mana? Kemudian Ustaz Fadlan itu bilang seperti inilah agama kami mengajari. Jadi dakwahnya cuma itu. Seperti inilah agama kami mengajari. Kalau begitu kami mau masuk agama itu katanya. Itu beliau tuh cerita itu. Ketika satu kampung itu, satu suku itu ada ratusan orang itu. Kepala sukunya masuk Islam semuanya ngikut. Itu syahadat itu. Kata beliau seakan-akan tuh langit bergetar hari itu. Syahadat, ratusan orang syahadat. Dakwah beliau sendiri dengan beberapa orang, ada timnya, cuma bawa sabun dan sampo. Dan ternyata memang selama ini yang sudah masuk ke sana itu misionaris. Dan misionaris itu sengaja membiarkan orang-orang di sana dalam keadaan seperti itu. Sengaja dibiarkan telanjang, tidak pakai pakaian. Sengaja dibiarkan mereka nggak mandi. Seperti itu. Jadi memang dibiarkan seperti itu. Tapi ketika kita masuk, dakwah Islam itu masuk ke sana, itu mereka baru merasakan kenikmatan hidup. Masuk Islam.